kita mau nyanyi satu lagu, judulnya apa Kak Ice? Setinggi-tingginya langit. Ayo Pak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melahirkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melahirkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melahirkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melahirkan segalanya. Oke adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Adik-adik dapat mempersiapkan hatinya. Kita akan mengangkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Ayo Bapak. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentikan mengucap syukur atas kebaikanmu. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tes semangat adik-adik dulu ya. Kakak mau coba tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Adik-adik semua di rumah sudah semangat. Kita mau nyanyi satu lagu. Aku anak
Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dapat mempersiapkan alat tulisnya, Alkitabnya, dan kita akan mengangkat satu pujian, firman Tuhan terdengar sambil sikap berdoa ya adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kakak harap adik-adik semua dalam kondisi baik-baik saja. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kasihi, terima kasih Bapak untuk hari ini. Engkau telah menyertai kami ya Bapak, untuk ibadah kami tadi ya Bapak, sehingga kami boleh memasuki firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau yang berkati kami ya Bapak pada saat kami mendengarkan firman-Mu ya Bapak, agar kiranya ya Bapak apa yang kakak sekolah minggu kami sampaikan ya Bapak, kami boleh mengerti ya Bapak dan kami boleh melakukannya ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak, Engkau yang sertai kami ya Bapak. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, boleh adik-adik udah siapin Alkitabnya sama buku tulisnya. Sekarang adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kita mau buka dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2. Oke, 2 Raja-Raja ada di perjanjian baru. Salah Kak, di perjanjian lama. Oke. Lanjut ya. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2. Di sini judul perikopnya yaitu Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida, binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Oke adik-adik, hari ini ada yang tahu temanya apa? Temanya yaitu kecil sudah berani. Keren, kecil sudah berani. Berarti kak kita diminta untuk jadi anak kecil yang pemberani dong. Bener banget adik-adik, kita diminta untuk menjadi anak kecil yang pemberani. Siapa sih kak tokoh Alkitab yang kita harus tiru? Kita harus meniru dari, tadi siapa yang kita baca? Dari Yosia, betul banget. Adik-adik ada yang tahu Yosia itu siapa? Kak, kalau di Alkitab, Yosia itu adalah anak dari siapa tadi? Dari Yedida binti Adaya dari Boskat. Nah, itu adalah ibunya. Nah, satu lagi kakak mau tanya, kalau ayahnya siapa kak? Nah, ayahnya itu adalah Amon. Siapa adik-adik? Amon. Ya, Amon itu adalah anak dari Amon itu adalah ayah dari Yosia. Nah, Yosia ini juga punya kakek. Kakeknya itu siapa namanya adik-adik? Ada yang tahu? Kakeknya namanya adalah Manasye. Siapa adik-adik? Manasye. Nah,
si Yosia ini udah diangkat menjadi raja saat usianya 8 tahun. 8 tahun udah jadi raja. Kok bisa sih, Kak? Iya, dia diangkat sama rakyat Yehuda karena pada saat itu kakeknya sama ayahnya Yosia sudah meninggal dunia. Jadi waktu itu yang diangkat menjadi raja yaitu si Yosia. Nah, si Yosia ini adik-adik, rakyat Yehuda ini adik-adik, kalau adik-adik baca, ini tuh benar-benar menyimpang. Menyimpangnya itu kayak gimana, Kak? Menyimpangnya itu kayak gini adik-adik. Jadi kakeknya, jadi orang rakyat Yehuda ini dulu itu mereka menyembah berhala, menyembah patung. Nah, itu sudah dilakukan oleh kakeknya sama papahnya si Yosia. Nah, terus orang Yehuda melakukan hal itu deh terus-menerus. Tapi adik-adik, salutnya, kerennya si Yosia ini tidak melakukan apa yang orang tuanya lakukan. Sampai dia umur 16 tahun dia mencari kebenaran Tuhan. Dia mencari semuanya sampai si Yosia ini bikin keputusan yang keren banget, yang bagus banget. Apa keputusannya? Keputusannya yaitu dia minta untuk dirobohkan semua patung-patung yang ada di bait Allah, karena itu tidak benar, itu tidak baik, itu tidak benar dan tidak baik, dan itu membuat Tuhan murka atas orang Yehuda. Nah, itulah kebijakan yang diambil oleh Yosia. Nah, Yosia ini keren banget adik-adik. Kerennya kenapa? Dia itu walaupun dari keluarga yang menyimpang, yang menyembah berhala, tapi dia mencari kebenaran akan apa? Akan Tuhan. Dia mencari Allah, dia mencari semua kebenaran sampai dia mengambil keputusan yang bijaksana itu. Nah, balik lagi ke tema kita adik-adik. Makanya tema kita hari ini yaitu kecil sudah berani. Kecil sudah berani. Berarti kita diminta dari kecil kita sudah berani. Beraninya dalam hal apa, Kak? Coba contohnya. Di sini adik-adik ada yang pernah jadi ketua kelas nggak? Pernah ya, pasti gitu. Kalau dulu pengalaman kakak waktu jadi ketua kelas, kakak bikin kebijakan-kebijakan. Contohnya ya kebijakannya. Nggak boleh ada yang berisik kalau misalnya di kelas pada saat jam pelajaran. Nah, itu kan suatu kebijakan ya. Misalnya ada yang berisik, denda. Nah, itu adalah sebuah kebijakan. Dari kecil kita udah dibiasakan apa? Memimpin. Kalau jadi ketua kelas biasa kan memimpin teman-teman kita. Nah, kalau misalnya kita belum jadi ketua kelas, adik-adik siapa di sini belum pernah jadi ketua kelas? Nah, kalau belum pernah jadi ketua kelas, kita itu bisa memimpin diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mendisiplinkan diri sendiri untuk tetap berbuat benar dan baik, supaya apa yang Tuhan inginkan itu semua bisa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan buat kita. Semua bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang diminta sama Tuhan. Jadi kakak di sini minta sama adik-adik kakak, adik-adik yang ada di rumah dan semuanya kita harus mencontoh si Yosia, karena Yosia ini keren banget. Apa adik-adik? Keren banget. Dia itu masih kecil tapi dia udah banyak kebijakan-kebijakan yang dia ambil. Jadi adik-adik kita juga diingetin nih sama Yosia. Sekalipun ayah kita berdosa, sekalipun kakek kita berdosa, tapi kita tetap bisa menerima kasih Allah karena kita benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Makanya kita diminta untuk seperti Yosia, karena supaya semua berkat dari Tuhan, semua kasih Tuhan itu mengalir untuk kehidupan kita. Oke adik-adik, apalagi contoh yang nggak baik yang bisa contoh yang baik yang bisa kita tiru dari Yosia, yaitu berani. Dia tegas, berani, bijak, takut akan Tuhan. Dia benar-benar dia benar-benar melakukan perubahan itu. Dia udah tahu nih kebenaran firman Tuhan. Nah, dia tuh langsung ngelakuin apa yang seharusnya itu benar dan langsung dihancurin semuanya yang nggak benar itu. Nih buang.
hancurkan semuanya ini supaya apa? Supaya si rakyat Yehuda ini bisa ikut dalam jalan kebenaran Tuhan, supaya dia bisa menyembah Tuhan, bukan menyembah berhala lagi, karena itu tidak benar adik-adik. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan hari ini. Kakak berharap adik-adik semua mengerti, adik-adik semua paham. Sebelum kita tutup ini semua, kakak ada tugas buat adik-adik. Yang pertama, kakak pengen adik-adik menjelaskan siapa itu Yosia. Itu yang pertama, menjelaskan siapa itu Yosia. Yang kedua yaitu sebutkan keberanian apa atau kebijakan apa yang Yosia lakukan saat ia menjadi raja Yehuda. Yang ketiga, hal apa saja yang adik-adik lakukan untuk memimpin diri sendiri. Oke, supaya kita itu tiga soal dari kakak. Semoga adik-adik bisa paham. Adik-adik nanti boleh tulis di kertas, di buku adik-adik. Terus nanti kalau misalnya sudah selesai, adik-adik boleh kirim melalui WhatsApp orang tua sekolah minggu ya adik-adik. Nah itu aja. Terus yang keempat, hal apa saja yang bisa kita contoh dari Yosia. Ada 4 ya adik-adik. Udah itu aja soalnya dari kakak. Sebelum itu semua, kakak minta adik-adik nanti kerjain soalnya ya. Sudah adik-adik, sudah ditulis. Nanti adik-adik kerjain ya. Kirim hari ini juga. Oke adik-adik, udah itu aja. Sekarang kita mau berdoa, kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Bapa kami untuk hari ini ya Bapa. Engkau telah menyertai kami ya Bapa. Engkau telah menemani kami ya Bapa, sehingga kami ya Bapa tadi boleh mendengarkan itu firman-Mu ya Bapa. Siapa itu Yosia ya Bapa? Ajarlah kami ya Bapa supaya kami boleh menjadi Yosia ya Bapa. Yosia zaman sekarang ya Bapa. Yosia yang takut akan Engkau ya Bapa. Yosia yang mampu memimpin dirinya sendiri bahkan orang lain ya Bapa. Engkau yang berkati kami ya Bapa agar kami boleh meniru ya Bapa, mencontoh sifat-sifat baik dari Yosia ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk adik-adik kami ya Bapa. Engkau yang berkati adik-adik kami ya Bapa di rumahnya ya Bapa, pada saat mereka beraktivitas dan apapun yang mereka kerjakan ya Bapa. Engkau sertai mereka ya Bapa. Demikian juga dengan orang tuanya ya Bapa, Engkau yang sertai ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau yang menambahkan berkatnya ya Bapa kepada orang tuanya, sehingga keluarga adik-adik kami ya Bapa boleh bersukacita di dalam Engkau ya Bapa. Bapa kami yang baik, kami juga mohon ampun ya Bapa untuk setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa yang sudah kami lakukan ya Bapa, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Kiranya Engkau mengampuni kami dan melayakkan kami ya Bapa. Inilah segala doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa dikerjain PR-nya ya. Kakak tunggu di WhatsApp Sekolah Minggu. Terima kasih adik-adik, shalom. Oke adik-adik, tadi kita udah dapat firman Tuhan dari kakak Sekolah Minggu tentang seorang apa Bang? Seorang Raja Yosia. Dia umur 8 tahun tapi sudah jadi raja Kak. Nah lebih hebatnya lagi, walaupun umurnya 8 tahun, dia sudah melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Wah, hebat banget ya Raja Yosia. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencontoh Raja Yosia yang walaupun masih kecil, tapi dia sudah berani menjadi pemimpin yang benar di mata Tuhan. Kita sekarang mau nyanyi satu lagu, judulnya Berani Tampil Beda. Yesus, bila
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus baik, hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-firman dan selesai juga ibadah Tuhan. Kami ingin mengakhiri ibadah kami. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami hari ini Tuhan. Kami bisa lebih mengenal-Mu, mendekat-Mu, melewati firman-Mu. Kami juga sangat bersyukur masih bisa beribadah secara online, dan kami mohon Tuhan, berikanlah kami kesehatan untuk kami semua. Kau tahu sekarang dunia sedang dilanda oleh COVID-19 Tuhan. Hilangkanlah virus ini Tuhan, agar kami bisa melakukan aktivitas kami secara normal lagi, terutama bisa ke rumah-Mu untuk memulai ibadah yang secara offline Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami perbuat Tuhan, supaya tidak terhalang kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, berikan juga kesehatan dan perlindungan kepada orang tua kami, kakak-kakak sekolah minggu kami, semua keluarga kami, saudara kami Tuhan, karena terutama orang yang kami sayang Tuhan, supaya kita bisa berkumpul bersama. Begitupun juga kami masih bisa bahagia Tuhan. Terimalah doa-Mu ini dari anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman, sudah berdoa-doa syafaat juga. Sekarang kita akan persembahkan. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya. Adik-adik dapat memberikannya ke orang tua, dan orang tua dapat memberikannya ke gereja. Sambil mengangkat lagu pujian, burung pipik tidak menang. Burung pipik tidak menang, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipik tidak menanjak, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Marilah kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.